Haja Dwipa. Apa jadinya jika garam kita elektrolisis dengan menggunakan elektrologam seperti besi? Mari kita telusuri. Proses sel elektrolisis ini tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga memacu adanya potensi korosi. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan sel elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan elektroda besi. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu larutan NaCl dalam air mengandung ion Na+ dan Cl- serta ion H+ dan OH- dari pelarut air. Saat larutan NaCl dialiri arus listrik searah dan menggunakan elektroda besi sebagai penghantar, ion-ion dalam larutan mulai bergerak. Perhatikan pada bagian katoda, terjadi proses reduksi, sehingga dihasilkan gas H2 yang terlihat sebagai gelembung gas. Kemudian pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Karena kita menggunakan elektroda besi atau Fe, maka elektrodanya ikut bereaksi, sehingga pada anoda terjadi reaksi oksidasi besi. Elektroda besi larut membentuk ion Fe2+. Ion ini bisa membentuk kompleks atau dapat berwarna kekuningan atau coklat kehijauan tergantung kondisi larutan. Ini menunjukkan bahwa elektroda aktif seperti besi tidak bersifat inert dan berpartisipasi dalam reaksi. Kemudian untuk membuktikan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda ditambahkan indikator PP. Fenolphthalein adalah indikator pH yang tak berwarna dalam kondisi asam atau netral dan berwarna merah muda dalam kondisi basah. Ketika larutan di sekitar katoda menjadi basah karena pembentukan OH-, maka indikator PP akan menunjukkan warna merah muda di daerah itu. Karena adanya ion OH- pada katoda, hal ini menyebabkan meningkatnya pH, sehingga jika ditambahkan indikator PP akan berwarna merah muda karena larutan menjadi basah. Selanjutnya yaitu hukum Faraday yang merupakan lanjutan dari sel elektrolisis. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan dalam larutan. Untuk rumusnya seperti pada gambar. Kemudian hukum Faraday 2 menyatakan jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Untuk rumusnya seperti pada gambar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda besi menghasilkan reaksi redoks, di mana di katoda terjadi reaksi reduksi air menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Hal ini ditandai dengan terbentuknya gelembung gas serta perubahan warna larutan menjadi merah muda di sekitar katoda setelah penambahan indikator PP yang mengindikasikan suasana basah. Kemudian pada anoda, elektroda besi larut membentuk ion Fe2+ melalui reaksi oksidasi logam besi. Hal ini menyebabkan perubahan warna pada larutan di sekitar anoda menjadi kekuningan dan menunjukkan bahwa elektroda logam aktif ikut bereaksi dan tidak bersifat inert. Kemudian penambahan indikator PP menjadi bukti visual yang membantu mengidentifikasi terbentuknya ion OH- akibat reaksi reduksi air, sekaligus menegaskan bahwa reaksi elektrolisis benar-benar terjadi.